kembali mereview cara mengendarai motor metik saya di jalan raya ya. Ini jalan raya masih yang cukup sempit dan volume kendaraannya ya lumayan lah, nggak terlalu ramai tapi ya ada beberapa. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, baru nonton video ini dan mau belajar motor metik atau yang sedang belajar motor metik tapi punya kendala, punya kesulitan, saya sarankan untuk melihat playlist belajar motor metik di channel ini. Oke, nanti di situ ada tutorial-tutorialnya buat teman-teman yang baru mau mulai atau sedang belajar dan mengalami kendala. Di situ nanti saya sudah buatkan tutorialnya dari nol, dari yang nggak bisa naik motor, bahkan nggak bisa naik sepeda, sampai nanti teman-teman bisa untuk berkendara dengan aman di jalan raya ya. Silahkan dicek playlistnya. Oke, ini saya di jalan yang cukup sempit. Ini saya ini ya, nggak mencoba untuk menyalip mobil di depan. Saya nunggu. Ini belum sampai lebih kesempatan aja sih kalau ini belum sampai lebih itu berhenti atau mau kemana gitu ya. Saya nggak mencoba untuk menyalip si mobil yang di depan ini karena nggak jalan terlalu sempit. Nggak memaksakan juga di sini. Saya kecepatannya ini standar lah ya, 40 lah, di bawah 40 km/jam, apalagi jalan kecil seperti ini. Saya nggak pernah untuk memacu motornya itu lebih dari 40 km/jam, kecuali memang jalanannya itu sepi banget ya. Tapi kalau ini keadaannya siang-siang seperti ini, terus banyak juga kendaraan yang lalu lalang, nah seperti ini ya, itu kok mobilnya pas-pasan udah mepet banget ya tadi. Jadi udah cukup sempit di sini. Saya mungkin ya santai-santai aja aja, nggak terlalu ngoyo, nggak ngejar-ngejar sesuatu di sini. Jadi buat teman-teman yang baru belajar motor metik, ini khususnya kalau teman-teman mau mencoba sebelum ke jalan raya besar ya. Jadi ini jalan raya seperti ini sih boleh dicoba sih. Volume kendaraannya nggak terlalu banyak, terus juga jarang macet sih ya kalau jalan seperti ini. Dan intinya teman-teman bisa untuk belajar di jalan seperti ini kalau sebelum masuk ke jalan raya besar. Di sini saya lajurnya itu diambil di sebelah kiri, terus kemudian ini banyak jalannya itu banyak lubang, jadi harus hati-hati. Enggak, kalau di belakang mobil seperti ini jangan terlalu mepet karena ada blind spot, nanti kita nggak melihat ada lubang jalannya. Kayak lubangnya itu dilewati mobil, tiba-tiba sudah di tengah ya. Ini kita di belakangnya pas, lubangnya di tengah itu tanah jalan besar, nanti kita masuk ke lubangnya dan kita bisa jadi kaget juga, bisa jadi jatuh juga ya. Ini jalan seperti ini, aduh, jangan rusak, pelan-pelan aja. Kalau perlu kakinya turun buat ya, keseimbangan atau menjaga supaya motornya nggak terlalu rebah ya, jadi agak ditahan sedikit dengan kaki supaya motornya nggak jatuh. Oke, ini udah teman-teman lihat tuh jalannya sempit banget, terus opsinya ya di belakang mobil aja sih. Kebetulan mobilnya juga nggak terlalu lelet ya, jadi ini mobilnya cukup lah kecepatannya untuk ya sama lah, sama dengan kecepatan rata-rata saya. Oke, jadi ini jalannya sempit, terus banyak lubangnya, mesti hati-hati, nggak boleh terlalu ngebut ya. Apalagi kalau ini kan saya pertama kali lewat sini, jadi ini jalannya saya nggak hafal, terus titik-titik di mana ada jalan rusak atau jalan berlubang saya nggak hafal. Jadi di sini saya ya berkendara dengan santai aja lah, sambil ini ya fokus ke jalannya ya, karena ini jalannya saya nggak hafal, ini titik-titik ada lubangnya atau titik-titik di mana jalannya itu mulai rusak-rusak gitu. Jadi mesti pelan-pelan aja, santai. Nanti apalagi itu banyak pepohonan seperti ini ya, wah kayaknya pohon sawit sih. Oke, nah ini kayak gini teduh ya jalannya, nggak usah terlalu buru-buru karena ini jalannya juga saya baru pertama kali lewat sini. Kalau teman-teman yang sering nonton video saya ini jalan ini saya baru pertama kali lewat sini. Nah itu saya ada di lajur kiri, jadi orang mau menyalip juga gampang ya. Tapi di sini teman-teman lihat aja mobilnya itu yang di depan yang putih tadi itu masih ada. Jadi ya jaraknya nggak begitu jauh lah. Kalau cuma motong si mobilnya aja sih, kalau kecepatannya sama ya sama aja ya, segitu-segitu juga nanti jaraknya.
Oke, ini ambil lajur di kiri, terus sesekali kalau misalnya teman-teman dengar ada suara motor atau suara mobil dari arah belakang, itu teman-teman bisa untuk perhatian spion. Nah ini titiknya ini, nah ini jalannya rusak, saya harus pinter-pinter ya untuk mengambil jalan yang sedikit bagus. Kalau memang lalu lintas nggak terlalu ramai, nggak terlalu padat, tapi kalau dari arah depan itu banyak kendaraan, nggak mau harus lewatin lubang atau jalan rusak itu, maka melewatinya ya mesti pelan-pelan sambil kita perhatikan mana bagian yang nggak terlalu dalam ya, atau kayak gini nih. Nah nih misalnya ada yang rusak-rusak sebelah sini, nah ini terlalu dalam, saya pelan-pelan dulu, kakinya boleh turunin untuk menjaga keseimbangan. Jadi ya seperti ini aja sih. Nah ini yang seperti ini masih panjang, masih cukup panjang jalannya, tapi ya karena saya nggak buru-buru, nggak ada yang dikejar juga, cuacanya juga cukup bagus, nggak mendung mau hujan gitu ya. Jadi saya santai-santai aja sih, terus juga nggak ada yang mau dikejar-kejar gitu. Jadi waktunya ini masih lengang. Oke, nah ini ya untuk jalanan seperti ini juga sih, saya kalau siang-siang boleh sih dilewatin ya, Arah nih jalannya. apalagi volume kendaraannya cukup sepi seperti ini, apalagi Ada depan ya. buat teman-teman yang nggak kenal untuk Rame jalannya jalanan seperti ini ya. Kalau saya Walaupun sendiri, rame jalannya bagus kayaknya. kalau ada alternatif jalan yang lebih besar, terutama di malam hari ya, jadi saya pasti lewat jalan yang lebih besar, yang lalu lintasnya itu lebih ramai. Jadi ketika sudah malam itu pasti rawan untuk ada begal atau ada sesuatu yang ini ya, yang bisa mengganggu perjalanan atau membahayakan. Misalnya lubang-lubang seperti ini, buat saya sendiri kalau malam-malam itu pasti agak susah melihatnya, apalagi kalau barusan hujan itu seperti itu. Jadi itu susah, terus juga mau melihatnya susah, mau menghindarinya susah karena belum hafal juga. Terus kalau misalnya itu baru hujan, becek, terkena air gitu ya, kita nggak bisa pastikan dulu lubangnya seberapa dalam. Terus juga ya itu tadi, jalanan seperti itu banyak kebun-kebun seperti itu. Menurut saya sih, pengalaman saya sih rawan. Kalau malam-malam saya mendingan sih pilih jalur alternatif. Kalau siang-siang seperti ini ya nggak apa-apa sih dicobain. Kalau misalnya pengen cobain jalan baru ya, pengen tahu aja gitu. Oke, ini pelan-pelan. Nah di sini juga ada polisi tidur seperti ini ya, pasti pelan-pelan sini. Nah ini teman-teman perhatikan, mobil yang putih itu masih di depan saya. Ini sudah sekitar 8 menit saya ngikutin si mobil itu. Jadi intinya sih nggak usah buru-buru. Nah seperti ini kalau yang lain mulai bisa melewatin ya saya ikutan aja. Nah ini kan karena ada jalanan rusak, di sini motor yang lain bisa melewatin, jadi saya juga ya udah ngikutin aja, tinggal ngikut. Nah, ada mobil di depan, saya sih nggak maksain ya, kalau memang nggak bisa ya udah nggak bisa, di belakangnya aja. Jadi nggak usah terlalu maksain kok di jalan ya, apalagi di jalannya kita nggak ngerti titik-titik lubangnya di mana, titik-titik jalan rusaknya di mana. Jadi mesti hati-hati, santai aja, ikutin arus kendaraan yang lain. Oke. Untuk video kali ini sekian dulu, semoga bermanfaat lah ya buat teman-teman yang masih baru belajar untuk mencoba ke jalan raya. Bisa dicoba dulu ke jalanan seperti ini dulu ya, yang nggak terlalu ramai lalu lintasnya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa makan minum tidur yang cukup, jaga kesehatan. Jorge sign out.